أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini cukup menghebohkan dunia internet ya, karena sempat viral juga Tiara. betul sekali. Ya. Ini ada unggahan foto di mana kita akan langsung saksikan visualnya. Ini oleh jajaran pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, ini nampaknya ada kayak perbedaan Tata cara cara gitu ya. sholat ya Tiara ya. Ya, ini dalam unggahan akun Instagram @kepanitiaan Al Zaitun tersebut terdapat foto-foto yang memperlihatkan syaf jamaah yang dibuat berjarak. Selain itu, juga ada jamaah perempuan di posisi paling depan di antara laki-laki. Bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan dalam satu saf ini menimbulkan kontroversi. Ribuan warganet pun heboh dan meninggalkan komentar dalam unggahan tersebut. Pondok Pesantren Al Zaitun didirikan oleh Panji Gumilang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Agustus tahun 1996. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Semoga kesehatan dan kekuatan ini menjadi penambah menjadi motivasi dan menambah kekuatan buat kita untuk bisa tetap istiqomah berta'abbudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia dan juga khususnya kepada umat yang beragama Islam. Beliau adalah public figure yang begitu sempurna. Salah satu produk Allah yang bernama manusia yang pernah diciptakan di muka bumi ini menjadi uswatun hasanah buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, barusan saja kita sudah menyaksikan satu berita yang sudah cukup viral beberapa hari yang lalu ya, berkaitan tentang pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan oleh salah satu pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, yang berada di Indramayu. Saya rasa saudara sudah, mungkin sebagian besar di antara kita sudah mengetahui pondok pesantren itu, yakni Pondok Pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren ini memang kerap atau acap kali melakukan satu aktivitas yang di luar konteks, gitu ya, di luar konteks. Ya. Berita terakhir ini adalah saudara, sebagaimana yang kita perhatikan tadi, berita yang disampaikan yang termuat di dalam media massa, televisi, salah satu televisi swasta, yang menyampaikan bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat Id yang kita kenal demikian di Pondok Pesantren Al Zaitun memunculkan kontroversi, yang banyak tanggapan-tanggapan pro dan kontra berkaitan hal itu semua. Bahkan MUI pun sempat memberikan satu tanggapan dalam hal ini ya, terhadap aktivitas ibadah sholat Id yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Memang secara hukum fikih, jumhur ya, para fuqaha, jumhur di fuqaha itu sendiri menyatakan kalau sejatuhnya hukum sah, sebetulnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuman permasalahan ibadah itu tidak cukup hanya sekedar jatuh sah atau tidak sah. Ada kaifiat-kaifiat lain yang perlu diperhatikan, yang menjadi, dan itu menjadi salah satu adab dalam kita beribadah. Nah, di dalam sholat berjamaah, salah satu ketentuannya adalah shaf, gitu ya. Salah satu ketentuan yang diatur di dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah tentang shaf. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib yang berjamaah dan sholat sunnah yang dilaksanakan juga berjamaah.
salah satunya adalah ibadah sholat id ini yang dilaksanakan secara berjamaah. Seperti apa yang sudah kita saksikan tadi saudara, yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, pondok pesantren Al Zaitun dalam pelaksanaan ibadah sholat id-nya, sekali lagi jumhur secara umum mengatakan sholat seperti itu pertama yang safnya berjarak, ya. Kemudian yang parahnya itu sebetulnya adalah adanya percampuran jenis kelamin atau gender di dalam saf itu. Ada laki-laki dan perempuan, dan ironinya yang perempuan diletakkan di depan lagi. Nah, itu yang menjadi jadi sorotan utama dalam pelaksanaan sholat id yang dilaksanakan oleh pondok pesantren Al Zaitun itu. Secara syariat seperti yang saya katakan tadi, asalkan syarat dan rukun daripada sholat berjamaah itu terpenuhi, ya pelaksanaan ibadahnya terpenuhi, sebetulnya itu sah. Dan itu memang disepakati oleh jumhur ulama, atau dalam hal ini adalah para fuqaha atau fikih. Cuma permasalahannya ada adab dalam tatanan sholat berjamaah itu yang tidak terpenuhi di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, sholat id yang dilakukan di pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Maka dalam hal ini jumhur juga sepakat hukum yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan sholat yang seperti itu adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan demikian. Itu makruh. Jadi sepakat itu untuk menjatuhkan hukumnya makruh secara keumuman daripada pelaksanaan sholat id yang seperti itu, ya. Dan itu sebetulnya tidak dalam sholat id saja, dalam sholat-sholat yang lain pun kalau seperti itu pelaksanaannya itu makruh. Meski terjatuh sahnya ya sah, sholat rukun dan syarat dan rukun sholat itu terpenuhi, sah begitu, ya. Cuman salah satu mengapa Rasulullah itu menganjurkan dalam beberapa hadisnya mengatur tentang shaf dari pelaksanaan sholat berjamaah itu, tentu ada manfaat yang dimaksud, yang diinginkan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menganjurkan sholat berjamaah, laki-laki itu shaf yang terbaiknya adalah di depan. Sejelek-jeleknya shaf bagi laki-laki adalah di belakang. Sebaliknya perempuan, shaf yang paling jelek bagi perempuan itu di dalam sholat berjamaah adalah yang di depan. Dan shaf yang terbaik bagi perempuan adalah paling belakang. Artinya anjuran Rasulullah seperti ini memberikan satu indikasi bahwa sholat antara laki-laki dan sholat perempuan itu semakin jauh mereka, ya, apalagi yang bukan muhrimnya, semakin jauh antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan sholat itu jauh lebih baik gitu, semakin baik gitu. Maka kenapa di dalam hadis lain Rasulullah itu menganjurkan lebih mengutamakan sholat perempuan itu yang sebaik-baiknya adalah di rumahnya, ya, terlepas nih daripada pelaksanaan sholat id, ya, terlepas dari pelaksanaan sholat id. Ketika sholat 5 waktu berjamaah, sholat perempuan itu yang terbaik adalah di rumahnya. Bahkan di rumahnya itu yang terbaik adalah di dalam kamarnya, begitu. Artinya apa, saudara? Semakin jauh laki-laki dan perempuan melaksanakan sholat, itu kedudukannya jauh semakin lebih baik, ya. Tidak terjadi percampuran. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan terpancingnya adanya unsur-unsur fitnah di situ. Terjadilah fitnah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kekhusyukan salah satunya, ya, konsentrasi, pandangan, menjaga pandangan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang dijaga oleh Rasulullah di dalam menentukan shaf itu sendiri. Tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan. Dipisahkan sedemikian rupa untuk menjaga kualitas daripada sholat masing-masing, baik sholat yang di laki-laki maupun perempuan. Kita kembali apa yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Zaitun ini. Memang pondok pesantren Al Zaitun ini acap kali melakukan hal-hal yang kontroversi, ya, kontroversi. Sebelum ini, saudara, ini beredar juga di YouTube, bahwasanya para pendeta melakukan doa bersama itu di dalam masjid pondok pesantren Al Zaitun ini, ya. Berikut ini bukti apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh pondok pesantren Al Zaitun ini. Jadi mengundang para pendeta
Itu untuk melakukan doa di dalam Masjid Al-Zaitun itu sendiri ya. Berikut ini apa yang dilakukan sebelumnya saudara, dan ini juga cukup kontroversi. Ini dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada, bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan, dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Bekerja sama dan tempat ini bekerja sama dan semua lembaga, dan bahkan kami khususnya dari kalangan umat Kristen, Katolik, dan semua, dan khususnya hari ini lewat pewarna kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya, apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat, dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai, kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus rawat, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami, karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami, dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan C. Dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat, sama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Daripada Yesus. Haleluya. Dengan Yesus pada hari ini juga sebentar kami akan pisah satu dengan lain. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas akan. Nah, sudah sama-sama kita saksikan. Jadi acap kali Pondok Pesantren Al-Zaitun ini melakukan hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya begitu. Mengundang para pendeta lalu melakukan doa bersama di dalam masjid itu. Coba. Hal ini kan sudah ya wajar. Perlu kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun ini adalah pondok di mana dulunya pendeta Saifuddin Ibrahim berasal ya. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim sebelum murtad dia berasal dari situ tuh. Dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sekarang Saifuddin Ibrahim sudah melalang buana ke Amerika dan menjadi DPO oleh karena hujatannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap Islam membuat dia semakin di luar kontrol, di luar kendali, penghinaannya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, terhadap umat Islam, banyak hal lain sebagainya. Jadi kadang kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, rasanya pantas gitu loh. Saifuddin Ibrahim punya pola pemikiran demikian karena sumber atau pondok yang pernah dia diami dan dia pernah berkecimpung seperti ini modelnya gitu ya. Mengundang para pendeta untuk berdoa di dalam masjid. Padahal sudah jelas dalam konteks ayat wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dan yang batil ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun ini telah mencampur adukkan antara konsep keagamaan yang salah dengan konsep keagamaan yang benar. Di situ tuh bertentangan dengan
wala talbisul haqqo bil batil. Telah mencampur adukkan dia antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah itu, ya. Nah, hal ini nih yang menjadi satu fenomena tersendiri, bahwasanya Pondok Pesantren Al Zaitun ini yang berada di Indramayu ini memang acap kali membuat hal-hal yang kontroversi, dan itu menjadi sorotan cukup serius lah dalam hal ini. Jadi ini bisa menjadi pelajaran buat kita saudara, apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun terhadap pelaksanaan baik itu sholat Id yang baru saja dilaksanakannya, yang penuh dengan kontroversi, meski sekali lagi sholatnya itu kalau terpenuhi syarat dan rukunnya sah, tapi tetap hukumnya makruh. Makruhnya itu makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada pengharaman, ya, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, kaifiat atau adab-adab daripada pelaksanaan sholat berjamaah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi dia telah mengundang, itu viral sebelumnya, mengundang para pendeta melakukan doa di dalam masjid lagi. Bahkan padahal kata Allah itu innamal musyrikina najasun. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi kenapa Rasulullah itu juga mengapa Masjidil Haram itu tidak dibenarkan kepada orang-orang yang di luar Islam untuk dimasuki, karena memang dalam ketentuannya mereka tidak bersih, tidak suci. Itu salah satu yang menjadi ketentuannya saudara sekalian. Jadi hal ini menjadi satu gambaran bahwa kenapa dulu sempat ada yang menghebohkan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri, karena memang aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya penuh dengan kontroversi dan itu meresahkan. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.